Maya duduk di ruang tamu rumah mereka yang luas, menyandarkan tubuhnya pada kursi panjang yang nyaman. Hatinya terasa tenang, meski perutnya semakin besar dengan kehamilan yang telah memasuki trimester ketiga. Ia dan Ardi, suaminya, telah menikah selama 2 tahun dan menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna. Ardi adalah seorang pengusaha muda yang sukses, dan meskipun sering sibuk, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk Maya. Kehamilan ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh mereka berdua, dan Maya merasa sangat beruntung memiliki suami yang penyayang. Maya selalu memimpikan keluarga yang bahagia, dan semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Ardi selalu mengirimkan pesan manis dan mengajak Maya pergi ke dokter untuk memastikan perkembangan janin mereka. Dia merasa didukung sepenuhnya dalam masa kehamilan yang penuh perubahan ini. Maya bahkan memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis, karena ia ingin fokus sepenuhnya pada keluarga kecil yang mereka bangun. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Awalnya, perubahan itu begitu halus, hampir tidak terasa. Ardi yang biasanya selalu pulang tepat waktu, tiba-tiba sering pulang larut malam. Setiap kali Maya bertanya tentang pekerjaannya, Ardi selalu memberikan jawaban yang samar. Ia mengklaim bahwa ada proyek besar yang harus diselesaikan dan bahwa ia terjebak dalam rapat-rapat panjang. Namun, di dalam hati Maya, rasa curiga mulai tumbuh perlahan. Meskipun ia tidak ingin berpikiran negatif, ia merasa ada yang berubah dalam hubungan mereka. Ardi yang dulu selalu berusaha menyempatkan waktu untuknya, kini tampak lebih sibuk dan sering menghindari pembicaraan pribadi. Hari demi hari, Maya berusaha untuk tetap tegar dan mendukung suaminya, meski hatinya mulai ragu. Setiap kali Ardi pulang larut malam, Maya berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasannya. Ia tahu bahwa ia sedang hamil dan tidak ingin menambah beban emosional pada dirinya sendiri. Tapi semakin lama, ia mulai merasa terabaikan. Ada satu kejadian yang membuatnya semakin terperosok dalam kebingungannya. Suatu sore, saat Maya sedang berjalan-jalan di sekitar rumah mereka, ia melihat Ardi sedang berbicara dengan seorang wanita yang tampak sangat akrab dengannya di luar restoran. Maya tidak bisa mendengar percakapan mereka, namun dari gerak-gerik mereka, ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Ardi tertawa dan terlihat sangat santai, sementara wanita itu memegang tangannya dengan sangat dekat. Maya merasa dunia seperti berhenti sejenak, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Ardi melihatnya dari jauh, ia segera melepaskan tangan wanita itu dan berjalan menuju Maya. Namun ekspresi wajahnya yang cemas membuat Maya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sore itu, Maya kembali ke rumah dengan perasaan bingung dan patah hati. Ia tidak tahu harus bertanya apa atau bagaimana memulai percakapan dengan Ardi. Dalam hatinya, ia berharap semuanya hanya perasaan cemas yang berlebihan, tetapi jauh di dalam dirinya, ia mulai merasakan bahwa ia mungkin sedang dipermainkan. Sebagai wanita hamil yang penuh emosi, rasa cemas itu semakin membesar, dan Maya mulai meragukan segala hal yang selama ini ia percayai tentang pernikahannya. Kehamilannya yang semakin mendekati waktu persalinan membuat Maya semakin khawatir. Ia ingin yang terbaik bagi anaknya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapi kenyataan pahit jika ternyata perasaan curiganya itu benar. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia harus berusaha tenang demi kesehatan dirinya dan bayi yang ia kandung. Ia tidak bisa terjebak dalam ketidakpastian dan stres yang hanya akan membahayakan kesehatan anaknya. Namun, perasaan itu semakin membesar. Setiap kali Ardi pulang terlambat, Maya merasa cemas dan kecewa. Setiap kali ia bertanya, Ardi selalu memberikan alasan yang berbeda, dan Maya mulai merasa bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya, dan akhirnya, pada suatu malam, Maya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ardi tentang apa yang ia rasakan. Namun, malam itu, Ardi pulang terlambat lagi. Kali ini, Maya sudah tidak bisa menahan lagi. Ia menunggu suaminya di ruang tamu, dengan hati yang berdebar. Ketika Ardi membuka pintu dan melihat Maya yang duduk menunggu, ia terlihat terkejut, seakan tidak mengharapkan pembicaraan serius malam itu. Maya melihat ke arah Ardi, dan untuk pertama kalinya,
Ia memutuskan untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. "Ardi, ada yang ingin aku bicarakan," kata Maya dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Ardi menatapnya, mencoba untuk tersenyum meskipun terlihat cemas. "Ada apa, Maya?" tanyanya. Maya menatapnya dalam-dalam. "Aku merasa ada yang berubah antara kita. Kamu sering pulang larut malam, dan kamu tampak lebih menjauh dariku. Aku merasa seperti ada yang kamu sembunyikan, dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucap Maya, dengan suara yang sedikit gemetar karena campuran antara rasa takut dan kekecewaan. Ardi terdiam sejenak. Matanya beralih ke arah lantai. Maya bisa melihat rasa bersalah yang muncul di wajahnya, meskipun Ardi mencoba untuk menyembunyikannya. "Maya, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya," kata Ardi dengan suara berat, terdengar seperti ada penyesalan di dalamnya. Maya menunggu dengan sabar, berharap Ardi akan memberi penjelasan yang bisa mengurangi keraguan dalam dirinya. Namun, apa yang Ardi katakan berikutnya membuat hati Maya hancur. Aku sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dia hamil, Maya," kata Ardi, dengan suara yang penuh penyesalan. Mata Maya terasa panas, dan seketika itu, dunia seakan berhenti berputar. Ia merasa seperti disambar petir. Semua impian tentang pernikahan yang bahagia, semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini, hancur begitu saja dalam sekejap mata. "Kenapa, Ardi? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Padahal aku sedang hamil? Apa yang salah dengan kita?" tanya Maya, dengan suara bergetar penuh air mata. Ardi mencoba untuk mendekatinya, tetapi Maya mundur. "Aku tidak bisa menerima ini, Ardi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ujar Maya. Suaranya penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Saat itu, Maya menyadari bahwa kehidupannya yang tampak sempurna hanyalah sebuah ilusi. Ardi, suaminya yang dulu sangat ia percayai, ternyata telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dalam hatinya, Maya tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, meskipun itu sangat sulit, karena ia harus mempertimbangkan masa depan anak yang sedang ia kandung. Maya merasa tubuhnya lemas setelah mendengar pengakuan Ardi. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras yang langsung mengiris hatinya. Kehamilannya yang sudah memasuki trimester ketiga seakan-akan menjadi beban yang jauh lebih berat setelah pengkhianatan ini. Ia duduk terdiam di sofa, mencoba untuk mengumpulkan kembali kekuatannya yang seakan terkoyak. Ardi berdiri di depan Maya, matanya penuh penyesalan. Namun Maya tahu bahwa penyesalan itu tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang kini menggerogoti hatinya. "Kenapa, Ardi?" Maya akhirnya bertanya. Suaranya serak. "Kamu tahu aku sedang hamil. Kenapa kamu harus melakukannya? Kenapa kamu memilih dia?" tanya Maya. Seakan-akan setiap kata itu keluar dengan perasaan yang sudah terpendam lama. Ardi tampak sangat tersiksa. Ia menundukkan kepalanya, seakan tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi, Maya," jawabnya pelan. "Itu bukan yang aku inginkan, tapi aku merasa terjebak." Ardi mencoba menjelaskan, namun Maya merasa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanyalah bentuk pelarian dari kenyataan. "Terjebak? Ardi, ini bukan tentang terjebak. Ini tentang pilihanmu," ujar Maya, semakin marah. "Kamu memilih untuk menduakan aku. Kamu memilih untuk menyakiti aku di saat aku sangat membutuhkanmu. Kenapa kamu tidak pernah bicara padaku kalau ada yang salah?" Tambahnya dengan suara yang mulai bergetar, menahan air mata yang hampir tumpah. Ardi mendekat, ingin meraih tangan Maya. Namun Maya menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," katanya dengan tegas. "Aku tidak butuh penjelasanmu sekarang. Aku tidak butuh apapun dari kamu." Ardi mundur, merasakan betapa besar luka yang telah ia timbulkan pada Maya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya, dan meskipun ia ingin memperbaikinya, ia juga tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Maya memandangi suaminya yang kini terlihat seperti orang asing. Dulu, Ardi adalah pria yang selalu hadir untuknya, yang selalu membuatnya merasa dicintai. Tapi sekarang, semua itu hancur begitu saja dalam sekejap mata.
Maya akhirnya berdiri, menatap Ardi untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Ardi, katanya. Suara yang terdengar lelah namun penuh tekad. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa terus bersama seseorang yang tidak menghargai aku. Ia lalu berjalan menuju pintu kamar tidur mereka, menatap ke arah Ardi dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ardi tetap berdiri di ruang tamu, tak mampu bergerak. Ia merasakan betapa hancurnya dunia yang ia bangun bersama Maya. Sungguh, ia tak pernah menyangka akan sampai pada titik ini. Dalam hatinya, ia menyesal telah memilih untuk menduakan Maya. Namun, ia juga tahu, penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun. Maya sudah mengetahui semuanya. Dan kepercayaan yang dulu ia bangun bersama Maya telah hancur. Kini, Ardi hanya bisa merenungi pilihan buruk yang telah ia buat. Maya, di sisi lain, masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam hubungan yang sudah rusak. Kehamilannya yang semakin mendekati hari persalinan membuatnya merasa lebih rentan. Namun ia juga tahu bahwa dirinya harus kuat demi masa depan anak yang ada dalam kandungannya. Ia tidak bisa membiarkan perasaan hancur itu merusak segalanya. Namun, meskipun Maya berusaha menenangkan dirinya, rasa sakit itu tak bisa langsung hilang. Setiap malam, ia terbangun, memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Bayi dalam kandungannya memberi sedikit rasa lega. Namun itu tidak cukup untuk menutupi perasaan terluka yang mendalam. Ardi telah menghancurkan impian dan harapan yang mereka bangun bersama. Dan Maya merasa begitu kesepian. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Ardi berusaha mendekati Maya, meminta maaf, dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Namun setiap kali ia mendekat, Maya semakin menjauh. Ia tahu bahwa permintaan maaf Ardi hanyalah kata-kata kosong yang tidak akan bisa menghapus luka yang sudah ada. Maya merasa lelah mendengarkan janji-janji yang tak pernah dipenuhi. Pada suatu malam, ketika Maya sedang duduk di ruang tamu, Ardi datang dengan ekspresi wajah penuh penyesalan. Ia membawa seikat bunga dan mencoba untuk berbicara dengan Maya. Maya, aku tahu aku telah melukai hatimu dengan sangat dalam, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini. Aku mencintaimu. Dan aku ingin kita bisa bersama lagi. Maya menatap Ardi dengan tatapan kosong. Cinta? Apa yang kamu tahu tentang cinta, Ardi? Tanyanya dengan nada yang tajam. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Bagaimana dengan janji-janji yang kamu buat padaku? Tanya Maya dengan suara yang mulai bergetar. Ardi terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk memperbaiki semuanya. Maya melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Namun itu tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Aku tidak bisa, Ardi. Maya akhirnya berkata. Aku tidak bisa bersama seseorang yang telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Dengan hati yang terasa berat, Maya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di sana. Namun yang pasti, ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Ardi berusaha untuk menghubunginya. Namun Maya tetap tegas pada keputusannya. Ia tahu bahwa ia harus menjaga dirinya dan anak yang ada dalam kandungannya. Keputusan ini adalah yang terbaik. Meskipun ia merasa sangat sulit untuk menjalani kehidupan tanpa Ardi di sisinya. Di rumah orang tuanya, Maya merasa sedikit lebih tenang. Ia menerima dukungan dari orang tuanya, yang sangat khawatir dengan kondisi emosionalnya. Mereka mendukung keputusan Maya untuk menjaga jarak dari Ardi, meskipun mereka juga menyayangkan perpisahan itu. Maya tahu, meskipun ini adalah keputusan yang sangat sulit, ia harus melangkah maju demi kebahagiaannya dan demi masa depan anaknya. Maya duduk di kamar tidur orang tuanya, menatap keluar jendela yang menghadap ke halaman rumah. Keheningan itu menenangkan pikirannya yang kacau. Setiap detik yang berlalu seakan membawa angin segar yang perlahan mengusir rasa cemas dan luka dalam hatinya. Namun, meskipun demikian, perasaan hancur itu tetap ada.
menggantung seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Ia merasa bingung. Keputusan yang ia ambil untuk meninggalkan Ardi memang sangat sulit, tetapi di sisi lain, ia tahu itu adalah langkah yang benar. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya terasa seperti masa-masa transisi yang penuh dengan kebingungan. Maya ingin melupakan semuanya, tetapi setiap kali ia memandang perutnya yang semakin membesar, ia teringat pada Ardi. Hatinya terasa pilu, mengenang masa-masa indah yang mereka lewati bersama, saat mereka berdua bermimpi tentang keluarga yang bahagia. Namun, semua itu hancur ketika Ardi mengakui perselingkuhannya dan mengkhianatinya dengan wanita lain. Maya tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan dari Ardi. Apakah ia masih ingin memperbaiki hubungan itu? Ataukah dia hanya ingin agar semuanya kembali seperti semula, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Maya merasa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada perasaan diselingkuhi, apalagi ketika hal itu terjadi pada saat ia sedang hamil. Semua rasa cinta yang ia rasakan untuk Ardi seakan menguap begitu saja, digantikan oleh perasaan marah dan kecewa. Tapi, ada satu hal yang tetap membuatnya merasa bersalah, anak yang ada dalam kandungannya. Dalam setiap doanya, Maya selalu memohon agar anaknya tumbuh sehat, meskipun situasi orang tuanya sangat jauh dari ideal. Ia tidak ingin anaknya merasakan kesedihan yang sama, dan ia berharap bisa memberikan yang terbaik meskipun tanpa kehadiran Ardi di sisi mereka. Maya tahu, ia harus kuat demi anaknya. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada bagian dari dirinya yang merasa sangat kehilangan. Di saat-saat seperti itu, Ardi mencoba untuk menghubungi Maya berulang kali. Setiap pesan dan panggilan telepon yang diterimanya, Maya hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit yang ditinggalkan Ardi begitu dalam, sehingga kata-kata permintaan maaf tidak lagi mampu menyentuh hatinya. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, keputusan untuk berpisah adalah jalan yang harus diambil, karena Maya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang perselingkuhan yang menggerogoti kepercayaan dan kebahagiaan mereka. Namun, Ardi tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha menghubungi Maya, bahkan datang ke rumah orang tuanya. Setiap kali Maya melihat wajahnya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang tergerak. Tapi, apa yang bisa ia harapkan? Apakah bisa hubungan mereka diperbaiki setelah semua yang terjadi? Ataukah ia akan terus hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh Ardi? Maya merasa bingung, tidak tahu apa yang seharusnya ia rasakan. Ia takut, tetapi di sisi lain, ia merindukan kebahagiaan yang dulu pernah mereka rasakan bersama. Pada suatu sore, Ardi datang lagi ke rumah orang tua Maya. Kali ini, ia datang dengan penuh penyesalan yang terlihat jelas di wajahnya. Ia membawa bunga dan sebuah kotak kecil yang berisi hadiah untuk bayi mereka. Maya tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa cemas, namun juga sedikit tergerak oleh ketulusan yang ditunjukkan Ardi. Mungkin, ia masih mencintainya. Mungkin, Ardi benar-benar menyesal. Namun, Maya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia butuh waktu. Maafkan aku, Maya. Ardi berkata dengan suara yang penuh sesal. Aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tak termaafkan. Aku membuat keputusan bodoh dan aku sangat menyesal. Aku hanya ingin kita bisa kembali bersama. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Maya memandangnya. Matanya kosong, dan hatinya terasa berat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang diucapkan Ardi seperti pisau yang menusuk hatinya. Meski ia ingin sekali mempercayainya, Maya juga merasa takut. Ia tidak ingin lagi disakiti. Apa yang bisa ia lakukan jika ia membuka hatinya lagi? Bagaimana jika Ardi kembali mengecewakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayuti pikirannya, dan ia merasa terjebak di antara cinta yang masih ada dan rasa sakit yang belum juga sembuh. Ardi duduk di hadapannya, menunggu jawaban. Namun, Maya hanya terdiam, terjebak dalam pikirannya sendiri. Dalam hati, ia ingin mengatakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang dapat memberi jawaban atas kebingungannya. Tetapi, entah mengapa, ia tidak bisa. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit.
Setiap langkah yang ia ambil akan menentukan arah hidupnya ke depan. Ardi, aku tidak tahu harus bagaimana, kata Maya akhirnya. Suaranya pelan namun penuh ketegasan. Aku sangat terluka. Aku merasa terhianati dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali mempercayaimu. Ardi menundukkan kepalanya. Mendengar setiap kata Maya seperti tinju yang menghantam wajahnya. Aku tahu, Maya. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu harus melakukan apa untuk membuatmu memaafkanku. Tapi aku akan terus berjuang untuk kamu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan itu. Jawab Ardi dengan penuh keyakinan. Maya merasa tertekan. Namun ia tahu bahwa keputusan ini harus ia buat dengan hati yang tenang. Aku membutuhkan waktu, Ardi. Waktu untuk menyembuhkan luka ini. Aku tidak bisa membuat keputusan terburu-buru. Aku harus memikirkan apa yang terbaik untuk diriku dan anakku. Maya mengakhiri kalimatnya dengan tegas. Ardi mengangguk, meskipun ia merasa perasaan Maya sangat jauh darinya. Namun, ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Ia berjanji akan memberi waktu yang diperlukan, meskipun itu berarti ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Maya mungkin tidak akan pernah bisa kembali padanya. Maya kembali menatap keluar jendela, merasa kebingungannya semakin membebani dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus memutuskan dengan hati yang jernih, tanpa pengaruh dari siapapun, bahkan Ardi sekalipun. Maya merasakan perasaan cemas dan bingung semakin mendalam setelah pertemuan itu. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya, namun di saat yang sama, ia merasa sangat sulit untuk melangkah maju. Dalam hatinya, ia masih mencintai Ardi, meskipun kepercayaan yang pernah ada kini hancur. Setiap kali ia teringat akan kebahagiaan mereka sebelumnya, hatinya terasa begitu pedih. Namun, ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depan anak yang ia kandung. Maya memutuskan untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia menghabiskan beberapa hari di rumah orang tuanya, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Keluarganya, terutama ibunya, selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Namun ada saat-saat ketika Maya merasa seperti berada dalam kebingungannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah yang sulit, penuh keraguan. Ia tidak ingin membuat keputusan yang salah, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam-malam yang sunyi di rumah orang tuanya memberi Maya kesempatan untuk merenung. Ia mulai menulis di jurnalnya, mencurahkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Dalam setiap tulisan, ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia menulis tentang rasa sakit yang ia rasakan, tentang Ardi yang telah mengkhianatinya, dan tentang anak yang ada dalam kandungannya. Setiap kata yang ditulis seakan membawa sedikit kelegaan, meskipun perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasa lebih kuat. Ia mulai belajar untuk memfokuskan pikirannya pada kebahagiaan dirinya dan masa depan anaknya. Ia tahu bahwa ia harus menjadi ibu yang kuat dan tegar, terutama bagi anak yang akan segera lahir. Maya tidak bisa membiarkan perasaan terluka itu menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Ia harus berjuang demi dirinya dan bayi yang ia kandung, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit. Ardi tidak berhenti mencoba untuk menghubungi Maya. Setiap kali ia menelepon, mengirim pesan, atau bahkan datang ke rumah orang tuanya, Maya merasa hatinya semakin tertekan. Ia merasa terjebak antara rasa ingin memaafkan dan rasa marah yang masih membara. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa memaafkan, ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Maya berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Ia harus memberi diri waktu untuk menyembuhkan. Pada suatu malam yang hening, Maya duduk di balkon rumah orang tuanya, menatap bintang-bintang yang terlihat begitu indah di langit malam. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa di tengah semua kekacauan dalam hatinya. Disinilah ia menemukan sebuah pemahaman. Ia tidak harus memutuskan apapun sekarang. Ia bisa mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk merasa lebih jelas tentang apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Namun,
Beberapa hari kemudian, saat Maya sedang beristirahat di rumah orang tuanya, ia merasakan sebuah ketegangan yang datang ketika melihat Ardi muncul di depan pintu rumah. Ardi datang dengan membawa sebuah surat, dan wajahnya terlihat sangat serius. Ia ingin berbicara lagi dengan Maya. Maya menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Ardi. Ia membuka pintu dan mengundangnya masuk. Ardi duduk di kursi depan Maya. Tangannya gemetar saat menyerahkan surat itu. Maya, aku tahu kata-kata saja tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi, katanya dengan suara penuh penyesalan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal, dan aku ingin memberi semuanya untuk memperbaiki hubungan kita. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi juga tentang anak kita. Aku ingin menjadi ayah yang baik, dan aku ingin kita bisa menjalani hidup bersama, meski aku tahu itu tidak akan mudah. Maya memandang surat itu tanpa menyentuhnya terlebih dahulu. Ia merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Namun ia tahu bahwa ia harus mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ardi. Ia membuka surat itu perlahan-lahan dan membaca setiap kalimat yang tertulis. Dalam surat itu, Ardi menulis tentang penyesalan yang mendalam, tentang bagaimana ia merasa telah kehilangan segalanya, dan tentang keinginannya untuk memperbaiki segala kesalahan yang ia buat. Ia menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Maya dan menjadi suami dan ayah yang baik. Namun, meskipun kata-kata Ardi terdengar tulus, Maya tidak bisa langsung tergerak. Baginya, kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus semua luka yang sudah tertoreh. Ia menatap Ardi dengan hati yang penuh pertanyaan, mencoba untuk memahami perasaannya yang masih bertahan pada pria ini, meskipun rasa sakit itu begitu dalam. Maya, kata Ardi lagi, melihat Maya terdiam. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tahu aku harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menunjukkan itu. Aku ingin kita bisa membangun kembali apa yang telah hilang. Maya menatapnya dalam-dalam, dan meskipun hatinya masih berat, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang besar. Ia harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk anak yang akan segera lahir. Ardi benar bahwa mereka berdua kini memiliki tanggung jawab besar terhadap anak mereka. Dan mungkin itu adalah alasan yang cukup untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Ardi, Maya akhirnya berbicara. Suaranya terdengar penuh keraguan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, atau apakah kita bisa kembali bersama. Tapi aku ingin memberi diriku waktu untuk berpikir, untuk benar-benar menyembuhkan, dan untuk memastikan bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik untuk aku dan anak kita. Ardi menundukkan kepalanya, merasa begitu bersalah. Aku mengerti, Maya. Aku akan menunggu, dan aku akan tetap berusaha. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan aku ingin memperbaiki semuanya. Maya merasa lega setelah mengatakan hal itu. Ia tahu bahwa ia perlu waktu, dan ia tidak perlu merasa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Waktu akan memberinya jawaban yang tepat, dan ia harus memberi dirinya kesempatan untuk menemukan kedamaian dalam hatinya, terlepas dari apapun yang terjadi dengan Ardi. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat bagi Maya. Meskipun ia merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Ardi, perasaan di hatinya tetap campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil tidak bisa diselesaikan hanya dengan waktu singkat. Menjadi seorang ibu yang sedang hamil, berhadapan dengan pengkhianatan besar, dan mengubah masa depannya adalah langkah yang sangat berat. Maya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, terutama ibunya, yang selalu ada untuk memberi dukungan dan penghiburan. Namun, meskipun ia mendapat kasih sayang dari orang tuanya, ada saat-saat ketika perasaan kesepian datang begitu mendalam. Ia merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya, namun dirinya tetap terperangkap dalam kebingungannya. Setiap kali Ardi berusaha mendekat, membawa surat-surat atau pesan permintaan maaf, Maya merasa semakin tertekan. Perasaan cinta yang pernah ada di antara mereka masih ada, namun ia tahu bahwa cinta itu bukanlah satu-satunya hal yang dapat menentukan masa depannya.
Maya harus lebih bijak dalam memutuskan, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya tak bisa terburu-buru. Maya mulai lebih sering berjalan-jalan di taman dekat rumah orang tuanya. Ketika ia berjalan sendirian, ia merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh kulitnya, dan matanya tertuju pada langit biru yang luas. Kehamilannya yang semakin membesar membuat setiap langkahnya terasa lebih berat. Namun ada kedamaian yang ia rasakan setiap kali ia keluar untuk merenung. Maya berpikir panjang, menyusun rencana untuk masa depannya, yang kini sudah tak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi juga anak yang akan segera dilahirkan. Anak itu akan membutuhkan kasih sayang, kehadiran yang penuh perhatian, dan kehidupan yang stabil. Maya tak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan semata, karena ia tahu bahwa anaknya juga berhak mendapatkan yang terbaik. Namun, tak ada yang lebih berat dari perasaan kesepian yang menghantui Maya. Terkadang, ia merasa sepi meskipun dikelilingi orang-orang yang peduli padanya. Dalam beberapa malam, ia merenung tentang masa lalu yang penuh kebahagiaan bersama Ardi, betapa mereka dulu berdua merencanakan masa depan yang indah. Tapi kini, segalanya tampak seperti sebuah kenangan pahit yang tak bisa dihapus begitu saja. Ardi mungkin menyesal, tetapi bisakah ia mengubah segalanya? Akankah Maya mampu mempercayainya lagi setelah semua yang terjadi? Maya memutuskan untuk bertemu dengan seorang konselor, seorang psikolog yang dapat membantunya melewati masa-masa berat ini. Ia merasa bahwa mungkin orang luar dapat memberi perspektif yang lebih objektif, tanpa terpengaruh oleh emosi yang menumpuk. Konseling itu memberi Maya kesempatan untuk berbicara tentang rasa sakit dan kebingungannya dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Dalam setiap sesi, Maya merasa sedikit lebih ringan, meskipun masalahnya belum sepenuhnya teratasi. Konselor itu mengajarkan Maya untuk melihat dirinya lebih dulu, untuk mencintai dirinya sendiri sebelum ia memutuskan untuk kembali membuka hati bagi orang lain. Satu hal yang Maya sadari setelah sesi-sesi itu adalah bahwa ia harus mencari kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia harus menjadi pribadi yang utuh sebelum bisa berusaha memperbaiki hubungan dengan orang lain, termasuk dengan Ardi. Dengan setiap langkah kecil yang diambil, Maya merasa lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak bergantung pada kehadiran Ardi, meskipun ia masih sangat mencintainya. Maya belajar untuk mengenali nilai dirinya sendiri, dan itu adalah langkah besar menuju penyembuhan. Namun, meskipun proses ini berjalan lambat, Maya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kehadiran Ardi masih sangat mempengaruhi perasaannya. Ardi terus berusaha untuk menunjukkan penyesalannya dan berusaha mendekatinya, meskipun Maya tahu bahwa ia harus lebih bijaksana dalam menilai semuanya. Suatu sore, Ardi datang lagi, kali ini dengan wajah penuh harapan. Ia membawa sebuah bingkisan kecil untuk Maya dan bayi mereka, dan sekali lagi ia meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Maya, yang kini lebih matang dalam pikirannya, melihat Ardi dengan lebih tenang. Tidak ada lagi emosi yang meluap-luap. Semua yang ada di dalam dirinya adalah keputusan yang harus ia ambil dengan kepala dingin. Ia memandang Ardi sejenak, lalu berkata dengan hati yang berat, "Ardi, aku tahu kamu menyesal dan aku bisa melihat bahwa kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa perbaikan itu tidak bisa datang hanya dalam semalam. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang masa depan anak kita." Ardi menundukkan kepalanya, seakan mengerti apa yang dimaksud oleh Maya. "Aku tahu, Maya," jawabnya pelan. "Aku siap untuk apapun. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu dan anak kita. Aku tahu aku salah, tapi aku bersedia untuk menebus semuanya." Maya merasakan sesuatu dalam hatinya yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin itu adalah keteguhan dalam diri yang mulai terbentuk. Mungkin juga itu adalah kekuatan yang ia dapatkan dari waktu yang telah ia berikan pada dirinya sendiri untuk sembuh. Maya berkata, "Aku akan memberi kita waktu, Ardi. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi aku ingin kita sama-sama memberi waktu untuk perubahan yang nyata. Aku tidak ingin kembali ke hubungan yang penuh kebohongan dan kekecewaan." Ardi mengangguk, meskipun terlihat berat. "Aku mengerti, Maya. Aku akan menunggu, dan aku akan terus berusaha." Maya merasa lega setelah mengatakan itu. Tidak ada lagi penyesalan yang menyiksa hatinya,
karena ia tahu ia telah membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Ardi harus membuktikan bahwa ia memang berubah, dan Maya juga harus belajar untuk kembali mempercayai, bukan hanya pada Ardi, tetapi juga pada dirinya sendiri. Keputusan ini memang berat, namun Maya merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil menuju penyembuhan, kepercayaan, dan kebahagiaan adalah jalan yang benar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun satu hal yang pasti, ia akan melangkah dengan tegas, dan masa depan anaknya adalah yang utama. Hari-hari yang penuh keraguan dan pencarian akan kedamaian perlahan-lahan mulai membuahkan hasil. Maya merasa dirinya semakin kuat. Keputusan yang diambilnya untuk memberi waktu, baik untuk dirinya maupun untuk Ardi, memberi ruang bagi dirinya untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Meskipun begitu, ada kalanya rasa takut akan masa depan menggerogoti hatinya, terutama ketika ia memikirkan anak yang akan segera lahir. Maya tahu, meskipun kehadiran Ardi dalam hidupnya sempat menorehkan luka yang mendalam, ia juga tidak bisa menutup mata bahwa masa depan anak mereka adalah hal yang paling penting. Namun, setiap langkahnya kini dilalui dengan penuh pertimbangan. Waktu berjalan, dan seiring dengan itu, Maya merasa sedikit demi sedikit ia mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Proses konseling yang dijalaninya membantu Maya untuk lebih menghargai dirinya sendiri dan mengembangkan keteguhan hati. Ia belajar untuk tidak terlalu terikat pada perasaan semata, melainkan untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Anak yang dikandungnya adalah bukti cinta yang pernah ada, dan meskipun hubungan dengan Ardi telah melalui banyak rintangan, Maya merasa bahwa anak ini adalah peluang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Keputusan yang ia buat untuk tidak terburu-buru menerima Ardi kembali adalah keputusan yang tepat. Namun ada bagian dari dirinya yang masih terbuka pada kemungkinan perbaikan. Ardi, di sisi lain, terus berjuang untuk menunjukkan keseriusannya. Setelah pertemuan terakhir mereka, ia tidak lagi datang dengan harapan yang tinggi atau dengan janji-janji yang berlebihan. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperbaiki dirinya sendiri, bekerja lebih keras, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar siap untuk menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Ardi tidak lagi memaksa Maya untuk segera membuat keputusan, karena ia tahu bahwa Maya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Namun, karma itu akhirnya datang, bukan dalam bentuk hukuman fisik atau langsung, tetapi dalam bentuk penderitaan emosional yang semakin mendalam. Setiap hari, Ardi merasa semakin jauh dari apa yang ia inginkan. Meskipun ia telah berusaha dengan segala daya untuk memperbaiki kesalahannya, kenyataan bahwa Maya masih ragu dan menjaga jarak membuat hatinya semakin hancur. Begitu banyak hal yang hilang dalam hidupnya, bukan hanya kepercayaan Maya yang tidak bisa ia pulihkan dengan kata-kata, tetapi juga hubungan baik dengan teman-temannya yang dulu dekat, dan bahkan pekerjaan yang sebelumnya ia banggakan. Di tempat kerja, Ardi merasa segala sesuatu mulai berjalan salah. Dulu, ia adalah salah satu karyawan terbaik yang dihormati, namun sekarang ia merasa sangat terasing. Rekan-rekannya yang dulu ramah mulai menjauh, dan atasan mulai mempertanyakan kinerjanya yang menurun. Ardi sering datang terlambat, kehilangan fokus, dan merasa tak ada semangat lagi untuk melakukan yang terbaik. Setiap usaha untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekannya pun gagal, dan itu membuat Ardi merasa semakin terpuruk. Ia mulai merasa bahwa hidupnya penuh dengan kegagalan yang tidak bisa dibalikan lagi. Di luar pekerjaan, di tengah-tengah malam yang sunyi, Ardi sering duduk sendiri, merenung tentang apa yang telah ia lakukan. Ia merasa sangat kesepian dan hampa. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha sekeras mungkin untuk membuktikan keseriusannya kepada Maya, dia tetap tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Penyesalan itu datang seperti badai yang tak bisa dihentikan, dan ia merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Apa yang lebih buruk dari kehilangan orang yang sangat ia cintai, jika bukan melihat semuanya berantakan begitu saja? Kemudian, pada suatu pagi yang dingin, Ardi menerima kabar buruk. Karena penurunan kinerjanya yang terus berlanjut dan sering absen dari pekerjaan, perusahaan akhirnya memberhentikannya. Keputusan itu seperti pukulan telak baginya, membuatnya merasa tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Dalam sekejap, ia kehilangan apa yang sebelumnya ia anggap sebagai kestabilan, pekerjaan, status sosial, dan rasa percaya diri. Semua itu hilang begitu cepat,
dan Ardi hanya bisa termenung di ruangannya yang kosong, merasakan beratnya beban karma yang kini harus ia tanggung.